Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Bagi kalian yang ingin tahu tentang tata nama senyawa kimia, simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami tentang tata nama senyawa kimia. Hal ini untuk membantu kita mengenal senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita, misalnya seperti air, hingga obat-obatan yang sering kita konsumsi. Adapun yang akan kita bahas di dalam video ini adalah yang pertama adalah tata nama senyawa biner. Senyawa biner artinya adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur saja. Di dalam tata nama senyawa biner itu nanti kita akan melihat apakah senyawa tersebut bersifat ionik ataukah kovalen. Kemudian yang berikutnya adalah tata nama senyawa terner, yang artinya senyawa tersebut terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner. Nah, jadi senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur saja. Nah, jadi unsur ini bisa berasal dari golongan logam dan non-logam atau berasal dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, jadi untuk aturannya sendiri itu unsur logam disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian unsur non-logamnya. Nah, dengan catatan ini adalah senyawa yang tersusun dari unsur logam dan non-logam. Dan kemudian diakhiri dengan akhiran ida. Kita lihat yang pertama, tata nama senyawa biner ionik. Nah, jika unsur logam berasal dari logam golongan 1A, 2A, dan Al, atau dengan kata lain, ini adalah unsur-unsur yang bilangan oksidasinya tetap ya, maka penamaannya itu bisa kita lihat di contoh ini. Yang pertama adalah NaCl. NaCl itu namanya adalah natrium klorida. Kemudian yang kedua MgCl2, magnesium klorida, dan yang ketiga adalah Kf atau kalium fluorida. Nah, perhatikan di sini di MgCl2 itu hanya disebutkan magnesium klorida saja, bukan magnesium diklorida. Ya, ini adalah aturannya ya, karena magnesium itu mempunyai bilangan oksidasi yang tetap, berbeda dengan logam-logam di golongan transisi yang bilangan oksidasinya itu lebih dari 1. Nah, ini kita lihat yang kedua, jika unsur logam memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 yang saya sebutkan tadi ya. Kita lihat contohnya di sini adalah Cu2O, di mana namanya adalah tembaga 1 oksida. CuF2 tembaga 2 fluorida. Kemudian yang selanjutnya adalah FeS atau besi 2 sulfida. Yang selanjutnya adalah Fe2O3 dengan nama besi 3 oksida. Nah, perhatikan di sana ada angka-angka Romawi yang dituliskan di tengah, kemudian dikasih tanda kurung. Misalnya di tembaga 1 oksida, 1 itu menandakan bahwa biloxnya Cu atau bilangan oksidasi Cu itu sama dengan +1. Begitu juga seterusnya ya, tembaga 2 fluorida berarti bilox Cu itu sama dengan +2. Besi 2 sulfida, bilox Fe atau bilox besi di dalam senyawa tersebut adalah +2, dan besi 3 oksida, bilox Fe di sana adalah +3. Yang selanjutnya adalah tata nama senyawa ion pseudobiner. Nah, jadi kenapa dinamakan pseudobiner? Nah, ternyata beberapa senyawa yang mengandung ion poliatom itu berperilaku seperti ion monoatom. Nah, itulah kenapa disebutkan sebagai senyawa pseudobiner. Contohnya misalnya di sini NH4I dengan nama amonium iodida. Nah, dengan rincian sebagai berikut, ion NH4+ itu berperilaku seperti anion monoatomik. Nah, jadi ini sebenarnya ion poliatomik, tapi dia seolah-olah bertindak seperti ion monoatomik. Makanya dinamakan dengan pseudobiner. Nah, sebenarnya ini poliatomik ya, tapi masuk ke kategori penamaan biner, makanya dinamakan dengan ion pseudobiner. Kemudian contoh yang kedua adalah CaCN2 kalsium cyanida, di mana ion Cn di sana yang diikat sebanyak 2. Nah, kita tahu ion Cn ini adalah sama seperti NH4+, yaitu ion poliatomik sebenarnya, tapi bertindak seperti ion monoatomik. Yang selanjutnya adalah NaOH dengan nama natrium hidroksida, di mana ion OH- ini yang bertindak sebagai ion pseudobiner atau anion pseudobiner. Yang selanjutnya adalah tata nama molekul biner. Tata nama molekul biner ini adalah molekul-molekul yang terikat secara kovalen, melibatkan dua unsur non-logam dalam berikatan. Ya, jadi aturan penamaannya adalah diawali oleh jumlah unsur yang berikatan, misalnya mono yang artinya 1, di yang artinya 2, tri yang artinya 3, tetra yang artinya 4, dan seterusnya. Contohnya bisa kita lihat di sini ada SO2, maka namanya adalah sulfur dioksida. Karena jumlah belerang atau jumlah sulfurnya di sini 1, maka boleh disebutkan langsung sulfur dioksida.
Molekul yang kedua adalah SO3. Nah, ini disebut dengan sulfur trioksida. Kenapa trioksida? Karena jumlah oksigen di dalam SO3 adalah sebanyak 3. Kemudian N2O4. Nah, ini dinamakan dengan dinitrogen tetraoksida. Nah, jadi karena jumlah nitrogennya ada 2, maka disebutkan di, ya, yang artinya 2. Kemudian tetra itu berasal dari jumlah oksigen yang sebanyak 4 di dalam molekul tersebut. Untuk tata nama senyawa asam tera dan garamnya itu nanti kita bahas di video lain, ya, di video khusus tentang materi tersebut. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.